Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang sudah viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Seramai 10 pendatang asing tanpa izin parti tercampak ke dalam laut selepas bot dinaiki mereka melanggar bot pasukan polis marin PPM Wilayah 2 di perairan Tanjung Pelepas Iskandar Puteri pada 8 Oktober. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, kejadian kira-kira jam 3 pagi itu berlaku selepas bot berkenaan dikesan bergerak mencurigakan dalam op taring gelora. Katanya bot PPM cuba menghampiri untuk pemeriksaan namun suspek enggan berhenti menyebabkan pihak polis mengejarnya. Nih, entar ya, orang yang 10 orang ini ya, tenggelam ke apa atau apalah. Entar apa pihak berwajib Malaysia yang mau disalahkan. Padahal mereka sendiri kayak yang dulu tuh, yang apa yang kena tembak tuh kan, itu sekarang ini tercampak ke laut. Nanti dia orang apa kena musibah inilah itu apa sampai tenggelam lah, ini polis Malaysia mau disalahkan. Kan sekarang tuh kalau tak silap ya, kalau nggak salah ya, Malaysia tuh masih ada kompon kan untuk orang-orang yang pati itu untuk pulang ya, untuk bayar kompon itu kan bisa sebenarnya, daripada pulang macam ini kan. Pulang macam ini bahaya. Saya dengar cerita-cerita dari kawan tuh bahaya lah lalu macam ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi merantau di Malaysia nih, yuk guys, sudah kalian duduk pati dekat sana lah, balik dengan secara halal lah. Sudah duduk secara haram, janganlah balik pun secara haram juga, bahaya. Baliklah secara halal. Come on man. Kita lanjut guys. Indonesia akhirnya terpaksa berunding semula hutang kereta api laju wush dengan China lepas projek mega yang bernilai 7.27 bilion itu gagal untuk mencapai jangkaan kerajaan. Dalam bahasa mudah, projek ni sekarang dah jadi bagaikan satu bom jangka kewangan. Ya guys, lagi viral nih. Udah 2 hari menjadi trending topik di Indonesia. Di mana kerajaan atau negara saya ya, negara kita itu lagi pening nih, lagi mau berunding lagi sama China. Karena Wush ini, kereta cepat ini yang dibanggakan tuh sama orang-orang situ itu tidak mampu bayar hutangnya. Jadi sekarang tuh lagi saling lempar guys. Yang katanya Kementerian Keuangan bukan tanggung jawab saya, yang katanya yang dari dari apa? Danantara katanya inilah. Pokoknya lagi trending topik, lagi ribut, lagi semua kayak nggak mau bertanggung jawab di situ gitu. Aduh, ya gini efek dari orang-orang itu yang sok-sok mau jadi orang kaya, jadi ngutang, akhirnya apa, nggak bisa bayar. Ini gimana nih ceritanya? Ntar mau diambil lagi sama China gitu. Aduh, jadi kalau nggak punya uang jangan sok-sokan lah jadi mau kaya kayak apa. Udah ambil apa adanya. Ya gini nih,
Sekarang mau aduh. Lanjut guys. Lo pada harus Gini, guys. ngerasain ngambil SIM di Malaysia. Kenapa aku bilang gini? Ngambil SIM di Malaysia itu susah banget. Dan itu tuh kalau gagal harus ngulang lagi, bayar lagi. Dan kalau berhasil tuh, kalau sampai lulus, wah feel-nya tuh beda banget sumpah. SIM itu kalau di Malaysia itu lesson pemandu guys. Jadi bener, memang susah untuk dapatkan lesson di Malaysia. Itu bagus guys. Sebenarnya sih harus gitu, harus susah. Kalau di sini, nanti gue akan buat lesson di Indonesia guys. Gue akan buat video buat kalian. Gimana ya? Gimana ceritanya nanti gue ceritain dalam video itu, dalam rekaman itu. Segampang mana buat SIM di Indonesia. Itu kayak SpongeBob yang lulus ujian SIM-nya. Terus ya gitulah rasanya, kayak nyari Roblox di mana-mana, kayak mana Roblox ya kan. Gua pengen nih ada Roblox atau razia biar gue tunjukin SIM-nya. Kayak ya se-excited gitulah kalau dapat SIM Malaysia. Kalau ngambil SIM-nya Malaysia itu tuh bener-bener panjang banget prosesnya, geng. Kayak harus ngambil libur lagi, harus belajar teori, harus belajar praktek, terus pokoknya panjang banget prosesnya. Ketika lulus tuh feel-nya luar biasa banget, terus kayak iya dong. Kan kita udah ujian nih, udah ujian beberapa kali gitu kan, nggak lolos, habis itu kita tiba-tiba selesai itu ujian, habis itu lolos, ya pasti kita itu gimana ya, merasa kebanggaannya itu memang luar biasa guys. Memang seperti itu sebenarnya. Makanya gue kalau gue bandingin ya di Malaysia dengan di Indonesia itu, pengendara kayak pengemudi, pengendara motor, pengendara kereta atau mobil itu beda banget memang guys, beda banget. Karena di sini SIM atau lesson pemandu itu bisa kita duduk macam ini saja tanpa ikut tes, tanpa ikut uji memandu itu, kita bisa dapatkan asal punya uang. Duduk macam ini aja, bagi uang, esok datang itu SIM atau lesson itu. Itu yang membuat di Indonesia itu kayak pemandunya, semua pemandu lah, bukan hanya pemandu motor, bukan hanya pemandu mobil atau kereta. Ya kayak gitu udah di jalan, gak bisa serapi atau ini kayak gak bisa seperti orang Malaysia. Gua akui itu memang jauh kita berbeda. Di Malaysia tuh di jalanan tuh jauh lebih rapi, lebih bagus, orangnya lebih kayak sopan, nggak ada hon-hon sana sini, nggak saling potong sana sini. Jadi memang beda jauh, memang beda. Karena mereka kalau dapatkan lesson tuh memang betul-betul sekolah, nggak seperti kita. Lanjut guys, ini apa ini? Pertanyakan tanggung jawab pemerintah jika ada anak meninggal karena MBG. Kasus keracunan MBG di NTT, Nusa Tenggara Timur, di salah satu provinsi timur Indonesia guys. Lanjut guys. Contohnya kalau ada yang jadi korban saat ini meninggal, apakah pemerintah bisa bertanggung jawab untuk kami pun anak-anak? Nah, ini harus didengerin nih sama pemerintah ini. Karena yang punya program ini adalah pemerintah. Pemerintah yang sekarang, pemerintahan Pak Prabowo nih. Ini mau bisa nggak bertanggung jawab dengan anak-anak yang keracunan, apalagi sampai ada yang meninggal sekarang? Ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang nih. Bisa dijawab nggak sama pemerintah ini? Menjadi korban begitu. Kami mohon kalau bisa, ini makanan gratis ini tidak usah lagi kami terima. Kalau bisa itu diganti dengan biaya sekolah gratis. Betul. Biar supaya. Nah, itu rakyat kecil aja seperti gua nih lebih setuju pendidikan gratis daripada makan gratis. Kami pun anak-anak ini terbantu. Jangan hanya karena makan, anak-anak menjadi korban begini banyak, Pak. Ini malam ini dari tadi siang ini terlalu banyak siswa dari beberapa sekolah, SD, SMP, dan SMA. Contohnya SD Wenasi, SD Gemit Soe 2, SD Impres Maleset, dengan SD mana? SD Advent, SMA Karya, SD Gemit Soe 2,
terus dengan SMA Evata, itu semua menjadi korban pada hari ini karena akibat dari makanan gratis yang Bapak berikan untuk kami. Kami sangat terima kasih Bapak, tapi ini sangat terlalu berisiko untuk kami juga Pak. Terjadi seperti ini, pemerintah di mana? Memang kami menerima bantuan berupa infus pengobatan gratis, tetapi kita harus berpikir ke jenjang yang lebih berbahaya, karena contohnya kalau ada yang jadi korban saat ini meninggal, apakah pemerintah bisa bertanggung jawab untuk kami pun anak-anak yang jadi korban begitu? Jadi kalau mulai saat ini kami hanya minta untuk kalau bisa kami punya anak-anak ini lebih diperhatikan dengan biaya sekolah, biaya gratis. Ya. Gue juga setuju itu guys. Gue juga setuju itu. Setuju. Dari dulu, dari semenjak Presiden Prabowo itu berteriak-teriak di podium kalau dia akan merealisasikan makanan bergizi gratis itu, saya sudah kritik di situ. Saya tidak setuju. Saya bisa setuju kalau dua bisa jalan satu kali. Pendidikan gratis, makan gratis. Itu gue setuju. Tapi kalau hanya makanan gratis, gue nggak setuju. Lebih setuju ke pendidikan gratis. Bagi gue itu jauh lebih penting. Dan sekarang banyak yang keracunan itu gue kritik lagi di MBG-nya, karena ya pasti gue kritik itu. Ya udah ribuan orang loh, ribuan anak keracunan gara-gara makan MBG ini. Makan bergizi gratis, katanya bergizi, tapi nyatanya beracun. Itu ribuan orang loh. Tapi kayaknya pemerintah itu kayak ada cuman berapa ribu orang, kayak gitulah kira-kira guys. Ya seharusnya pemerintah itu mengevaluasi. Gua tuh mengkritik karena janji awal Pak Prabowo itu katanya mau melibatkan pedagang-pedagang atau orang penjual-penjual kecil, orang pedagang-pedagang kecil gitu guys. Orang apa gimana kalau bahasanya kalau orang Melayu, kalau di Malaysia itu ya peniaga-peniaga kecil lah. Jadi peniaga-peniaga kecil tuh yang disuruh masak ntar dibagikan ke sekolah-sekolah gitu. Jadi setiap hari harus seperti itu. Itu statement Pak Prabowo ketika beliau mau mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi nyatanya sekarang yang punya dapur MBG itu adalah orang-orang pentingnya Pak Prabowo sendiri. Orang-orang dalamnya Pak Prabowo sendiri. Bahkan dari Partai Gerindra, dari partinya Pak Prabowo itu yang menguasai MBG, dan di orang-orang parlemennya partai tersebut yang menguasai MBG. Apa cerita? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.